Manjola. Selamat pagi Pak Sarman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Sarman, seperti kita ketahui bahwa komposisi tenaga kerja yang dengan lulusan SD sendiri masih mendominasi tenaga kerja Indonesia. Bagaimana kesiapan kita menghadapi masyarakat ekonomi Asia? Ya, memang kalau kita lihat komposisi daripada tenaga kerja kita yang saat ini hampir berjumlah 120 jutaan, 52% itu ada lulusan SD. Artinya ini adalah tantangan kita menghadapi ASEAN Economic Community. Karena kita lihat bagaimana tingkat kemampuan atau kualitas tenaga kerja kita masih di bawah daripada Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan Brunei. Nah, apabila kita tidak mengadakan suatu evaluasi dan persiapan yang matang, maka kita khawatirkan bahwa tenaga kerja kita ini nanti akan menjadi penonton diri sendiri, ya kan? Karena kita lihat misalnya di beberapa negara, ya, seperti katakanlah di Vietnam, di Filipina, di Thailand, mereka sudah bahkan sudah khusus bahasa Indonesia. Artinya kalau mereka khusus bahasa Indonesia, kita sudah tahu arahnya mau kemana. Mereka mau menangkap peluang ASEAN Economic Community, di mana nanti mereka mungkin akan berbondong-bondong masuk Jakarta, masuk Indonesia untuk menjadi tenaga kerja di sana. Yang dipertanyakan adalah kemana tenaga kerja kita ini. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, dan pemerintah harus betul-betul mempersiapkan langkah-langkah yang komprehensif bagaimana supaya tenaga kerja kita ini bisa menjadi tuan rumah itu sendiri. Bagaimana langkah-langkah yang komprehensif tersebut menurut Anda? Upaya apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja kita menghadapi masyarakat ekonomi Asia? Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan daripada kompetensi masing-masing tenaga kerja kita ini. Yang di depan mata kita yang paling nyata adalah bahasa. Bahasa kita udah pasti kalah. Ya, kita tahu TKI kita keluar negeri, salah satu kendalanya adalah bahasa. Jauh sekali dengan Filipina misalnya, mereka sudah berbahasa Inggris, seperti Malaysia berbahasa Inggris sudah mampu. Kita masih jauh. Yang kedua, skill dan kemampuan kita itu juga masih jauh. Nah, ini yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah mampu segera mengadakan suatu program yang nyata meningkatkan kompetensi daripada tenaga kerja kita ini dengan memperdayakan katakanlah sarana prasarana yang ada, misalnya balai latihan kerja. Ya, bagaimana balai latihan kerja ini dimanfaatkan betul untuk meningkatkan kompetensi daripada tenaga kerja kita, sehingga antara lulusan nanti di BLK dengan harapan dunia usaha itu langsung terserap. Karena saat ini kalau kita lihat misalnya seperti SMK, ya, SMK ini ternyata setelah mereka lulus SMK belum semuanya bisa langsung masuk ke dunia kerja, belum semuanya. Berarti ada di sini yang putus antara kebutuhan dunia kerja dengan kurikulum SMK atau BLK itu tidak nyambung. Ini harus segera diselesaikan. Supaya apa? Supaya kurikulum yang ada di BLK, kurikulum yang ada di SMK itu juga sesuai dengan harapan dunia usaha, sehingga mereka lulus, mereka bisa langsung masuk dunia kerja. Tapi masyarakat ekonomi ASEAN itu sudah tahun 2015. Apakah menyusun kurikulum menurut Anda merupakan salah satu cara untuk jangka pendek? Untuk jangka pendeknya sendiri seperti apa? Ya, saya rasa memang paling jangka pendek itu, karena kalau kita bicara kurikulum, katakanlah, misalnya gini, dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, di sana dikatakan bahwa tenaga kerja kita ini harus yang memiliki kompetensi. Bahasa misalnya tadi ya. Anda sebutkan. Kemudian di Undang-Undang masalah kependidikan juga sebenarnya begitu, bahwa lulusan daripada sekolah kita, lulusan perguruan tinggi kita itu harus juga next dengan kebutuhan dunia usaha. Nah, kalau kita bicara kurikulum ini mungkin masih panjang, ya kan, artinya pemerintah harus serius. Tapi yang dalam waktu dekat adalah bagaimana memanfaatkan SMK, bagaimana memanfaatkan balai latihan kerja yang ada di kita ini, supaya itu maksimal dibuat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas daripada kompetensi tenaga kerja kita. Dan diserap industri yang memang membutuhkan. Ya. Dan kemudian itu kita bicara untuk persiapan dalam negeri kita. Dan kemudian kita akan menghadapi gempuran masuknya tenaga kerja asing dengan kompetensi yang tadi Anda sudah sebutkan. Apa yang harusnya dilakukan pemerintah untuk membentengi negara kita, sehingga kita selain kita mempersiapkan diri, juga kita melindungi hak-hak pekerja kita yang harus mendapatkan tempat juga di negeri sendiri. Nah, yang pertama memang kita harapkan adalah pemerintah harus betul-betul membuat satu kebijakan. Katakanlah, ya mau tidak mau satu aturan lah kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia, industri besar, kecil, menengah, supaya mengutamakan potensi tenaga kerja lokal. Kita sudah punya aturan seperti itu, Pak? Mungkin sudah punya, tapi saya rasa ini perlu juga penguatan yang terus-menerus dari pemerintah. Misalnya dalam bentuk komposisi, misalnya berapa persen tenaga. Jadi misalnya bahwa tenaga kerja asing itu bisa masuk hanya kepada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak bangsa. Tapi di luar itu, kita harus mengutamakan potensi
tenaga kerja lokal kita. Ya, jangan sampai nanti katakanlah dengan iklim ya. Kita lihat sekarang ini kan serikat-serikat pekerja kita ini aspirasinya kan selalu demo dan itu sangat menguntungkan dunia usaha. Ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi nanti, ya kita takutnya nanti dunia usaha kita ini udahlah, misalnya lebih suka nanti merekrut tenaga kerja asing aja deh, supaya gampang diatur misalnya. Nah, ini kan pemerintah juga harus menciptakan satu iklim kondusif yang bagaimana supaya jangan sampai pengusaha kita ini berpikir lebih mengutamakan tenaga kerja asing. Apa sudah ada persepsi seperti itu di menghadapi masyarakat? Bisa saja terjadi hal itu. Makanya kita minta ya pemerintah juga harus tegas supaya bagaimana menghimbau dunia usaha kita ini mengedepankan anak bangsa. Ya, kemudian bagaimana kita lihat juga misalnya pemerintah ini juga harus membentuk suatu tim yang mengawasi masuknya tenaga kerja asing. Karena mungkin nanti ASEAN Economic Community ini kan bisa juga nanti masuk yang resmi, yang legal, bisa juga masuk yang tidak resmi. Dan tidak resmi ini nanti yang mungkin itu akan sangat mengganggu daripada kondisi tenaga kerja kita. Dan kita tunggu aturan apa yang akan dikeluarkan pemerintah. Itu harapan kita ke depan. Masyarakat ekonomi ASEAN. Terima kasih Pak Sarman sudah bergabung bersama kami di Spirit Business dan pemirsa.